الله بحمده سبحان الله أستغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 أستغفر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. Para bapak, para ibu, para kiai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali setelah tadi sebelum kita melaksanakan sholat subuh dirangkai dengan pembacaan rutin wirdul latif serta sholawat dan juga iringan kisah maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita rangkai acara selanjutnya yaitu dengan sambutan-sambutan. Namun sebelum itu, mari kita awali dengan membaca umul kitab surat Fatihah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini senantiasa Allah jaga kita, keluarga kita, masyarakat kita dalam badan sehat walafiat. Allah berikan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah jaga diri kita, keluarga kita senantiasa orang yang diberikan kemudahan. Allah diberikan kelancaran baik urusan dunia maupun urusan akhirat, serta anak-anak kita senantiasa Allah berikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sengaja tadi saya sudah sebut penceramahnya, ya kebetulan penceramahnya ini adalah guru kami yaitu Bapak Kiai Haji Lukman Hakim Hamid. Saya yakin beliau ini keluarga pelosok. Ya, saya kalau nganter anak saya ke pondok itu standby-nya di sana mobilnya di pondok beliau, ya di pondok beliau yaitu di pesantren Al-Hamid di Payung. Jadi kalau nganterin bolak-balik ke sana dulu baru ke pelosok, ya Jawa Timur, Kediri, ya Mbak Nyai Nurul Rajadi, ya. Nah mungkin nanti bisa dikisahkan, mungkin ada yang kata-kata saya mau tahu, ya, ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini
Ya, saya pertama sudah tidak mampu berkata apa-apa karena begitu banyaknya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, luar biasa, di bawah penuh, di atas penuh. Ini adalah yang ketiga kalinya di Masjid Jami As-Salawat. Ketua DKM Masjid As-Salawat kali ini yang ketiga, dan alhamdulillah luar biasa. Ini memang sengaja ada masjid yang sekalian maulid, ada yang tidak. Kenapa diniatkan sekalian maulid? Agar kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, karena mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Lahab saja, siapa? Abu Lahab itu namanya Abu Lahab, namanya apa? Nama sendiri. Beliau hanya menyambut satu kali tiap hari Senin ketika Nabi lahir. Gembira kedatangan Nabi Muhammad, padahal sudah ditentukan dia ahli neraka. Tapi karena kagak tahu duit, makanya ada di sini. Betul? Kalau begitu juga banyak. Mudah-mudahan kehadiran Bapak membawa keberkahan buat anak cucu keturunan Bapak Ibu semua. Amin ya Rabbal alamin. Sholatuhu wa salamuhu semoga tetap tercurah keharibaan baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaat khutbahnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Saya belum mau klarifikasi dulu karena kalau saya tahu Hasbullah suruh klarifikasi. Kalau enggak saya klarifikasi karena belum penasaran. Kenapa anak bosok kalau berangkat mau pergi berangkatnya dari Alhamdulillah itu berawal dari barokahnya corona. Kenapa likulis saya hikmah, dan setiap Allah turunkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Dulu anak pesantren kalau mau berangkat bapaknya bingung mau nganterin. Iya, kalau bapaknya lagi dapat duit, kalau lagi kagak kalau mikir pulang balik ongkos. Nah, karena ada corona maka berangkat bareng-bareng. Nah, saya beritahu se-Indonesia pesantren, pelosok, Lirboyo, semua sekarang kalau berangkat bareng dari daerah masing-masing pakai bis nyewa. Jadi bapaknya sebabnya nganterin sampai di pool istilahnya begitu. Ini barokah orang. Ada yang tak ada manfaatnya. Betul kan? Ini yang wanita aja makhluk masuk mulu itu barokahnya orang. Terus Pak Ustaz Bulan juga apa istilah? Bukan dicapung ayam kan gitu kan? Yang mohon maaf Pak alhamdulillah saya yang ditugasi seluruh anak Jakarta berangkatnya dari Kenapa. Kalau saya tolak kemana saya betul-betul jadi masuk. Masa saya nggak boleh numpang parkir bis pergi dan pulang. Ya makanya saya begitu beliau dari ini wajah kayak regulasi posa. Kalau jadi keputusan apa benar-benar tidak baik. Ya. Kalau ini nggak baik maka umat itu tidak baik. Siapa? Al-ulama wal umar. Dan ingat Bacamat ulama di atas umarok ontong songo. Iya, ketika ontong songo paham apa betul ya? Paham. Jadi yang namanya umat ulama itu di atasnya umat ulama. Ya, seperti Imam Syafi'i pernah nggak mau juga nggak suka sama penguasa ketika dia mendekati penguasa. Kenapa? Ingetin penguasa. Jadinya begitu. Jadi saya akhirnya 4 tahun jadi kaulu, saya balikin kaulu kepada pemerintah, kepada umarok. Apa? Memang tidak mau diajak jalan. Itu aja. Bukan buat saya teman-teman mintanya bubar. Sekarang Pak Ulum sekecamatan Jakarta Timur hanya dicampur. Alhamdulillah. Maka bejo banget barokahnya.
Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terpenting ini apa? Berbicara memperingati berarti kita mengingat. Mengingat apa? Mengingat apa yang dilakukan dan apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Maulid, tadi kata Ustaz Asko udah paling ujung. Kenapa Desember tanggal 21 itu udah 1 Rejab? Ini November, berarti tinggal apa ini expired apa apa? Ini Maulid terakhir kira-kira ya. Habis ini di Cakung udah gak boleh ada Maulid, udah ditutup sama Jamiah Sholawat. Bahwasanya kalau kita berbicara memperingati Maulid berarti orang Sunda ya. Putih. Lah, galek Iban. Galek itu katanya istri saya. Istri saya orang Kediri. Nah, sama bebas kan udah Allah. Ya dibagi sedikit sampai anak-anak dibagi saja. Jadi gua ada teman saya Ustaz Komar ini, Komar Bini teman Miller barang dulu di pondok. Posisi tidurnya baginda Rasul. Padahal rumah baginda Rasul sudah dikelilingi oleh kafir Quraisy yang siap membunuh daripada baginda Rasul. Sayyidina Ali rela menggantikan posisi baginda Rasul di Asyur. Bagaimana cintanya sahabat? Sahabat pernah ditanya, sahabat, kenapa kau cemburu? Kenapa mukamu murung? Kenapa mukamu bagaikan orang sakit? Ya Rasul, aku tidak sakit, aku tidak terluka. Ya paham. Nah, pokoknya mau paham enggak? Mungkin aja, oke? Pokoknya kalau kita kita hormati sahabat kita orang ya. Aku kan saya kira-kira kalau maksudnya dia bahasa Jawa Bang, set. Ke atas. Namanya bentuk ilah Jawa. Dan jangan Jawa hanya nama. Dilihat tidak perlu kedua dari dulu. Di Lombok dari Jawa hanya nama. Loh, bagaimana kecintaan pada beliau pada sahabat kita mau manakala saya bahwa aku barang siapa mencintai sesuatu maka dia akan menjadi budaknya. Ingat bapak-bapak sudah pernah dibudakin zaman SMA dulu. Jadi yang paling budak di zaman pacaran suruh beli bakso berat, gerimis berat, budak apa bukan itu? Betul kan? Kenapa? Karena ada rasa mahabbah, ada rasa cinta. Sama Sayyidina Ali pun cinta sama Allah, cinta sama Rasul, cinta sama orang. Berkah ya Bu. Video ya? Iya. Jadi action aja suruh pikiran. Kenapa? Kursi yang didudukin oleh pejabat, meja dibuat nakal baca Quran, besok akan menjadi saksi dia. Hebat kalau begitu. Nah itu makanya kalau para anak bisa begitu jangan dikuburin kalau belum meninggal. Iya belum meninggal. Dengar? Iya lah kalau para anak hidup itu dikubur. Tuh berhenti di depan rumah masing-masing. Apa yang dia auladiyah aqribi, wahai anak-anak. Tuh niatin kita Pak, jasad mamati roh makaka.
roh disimpan oleh Allah di mana? Di langit pertama. Tiap malam, ya. Karena arwahul kullal lail, tiap malam turun ke dunia ngapain? Nyiapin anak cucu keturunan. Maka inna amal al-ahya tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat. Baikkan hamidu fastabsar. Baikkan khairan fahamidullah wastabsar. Baikkan khairan fahamidullah wastabsar. Baikkan ghairan dzalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum. Sesungguhnya seluruh amal perbuatan orang yang hidup Allah tampilkan kepada keluarganya yang sudah meninggal. Wa anta musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa fil ayati wa qina adzaban nar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.